مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para bapak-bapak, khususnya sahibul hajah, para pengurus-pengurus yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat panjenengan, tinggi derajatnya di sisi Allah, tinggi derajatnya dunia akhiratnya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kajian fikih Syafi'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darin ya amin. Faslun sattatus salati sittatun. Malam hari ini kita akan berbicara tentang pasal menjelaskan tentang saktah diam dalam sholat. Karena diam di dalam sholat itu juga merupakan sunnah hayat. Karena nanti dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat jenengan lupa, jenengan tinggalkan, tidak perlu panjenengan mengganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad seperti qunut, seperti tasahud awal, jenengan tinggalkan, lupa ataupun sengaja, maka jenengan diganti dengan sujud sahwi. Ada diam di dalam sholat itu sunnah, tapi tidak semua diam yang ada dalam sholat kemudian diamnya jenengan diberikan pahala. Tidak semua. Ada beberapa. Di sini dikatakan sittatun, ada 6. Ada 6. Yang dimaksud dengan diam di sini adalah ukurannya jenengan membaca subhanallah. Jadi bukan diam lama sampai menghayal, tidak. Diamnya cuma sebentar. Kecuali diam ketika antara membaca amin dan sur pendek. Imam yang sholat jahriyah, sholatnya yang lantang, maghrib, isya, subuh, ketika amin, maka diamnya itu bukan hanya subhanallah. Sekurang dia diam imam itu sepantasnya, seyogyanya diamnya itu biasa atau sedangnya seperti membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam imam. Diamnya imam bukan hanya sekedar subhanallah ketika diam di antara amin dan membaca surah. Tapi ukuran panjangnya adalah seperti di
membaca surah Al-Fatihah. Imam juga baca Al-Fatihah, makmum kan baca Al-Fatihah di belakang. Imam juga baca, tapi tidak keras, samar. Baca Fatihahnya samar. Nah, samar. Baca Fatihahnya tidak dikeraskan. Setelah itu baca. Cuma kan kadang kalau kelamaan, apalagi biasanya kalau kita sholat di Nur Hidayah, biasanya kan bacanya Sabbihisma Rabbikal A'la. Kalau dia membaca Al-Fatihah cukup lama, akhirnya sunnah hayatnya kita potong. Karena nggak masalah untuk menjaga kekhusyuan daripada jemaah. Karena tidak semua jemaah tahu tentang kesunahan ini. Salahnya bukan kita yang tahu, salahnya dia tidak ngaji ke Al-Kahfi, sehingga tidak tahu bahwa imam itu ketika diam memberikan kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan diam dengan syukuran surah Al-Fatihah ada nilai pahala sunnah hayat. Ini apa ini imam ini? Jangan-jangan lupa surahnya dia. Jadi fitnah. Ini kakak baca surah, sama bingung dia saking banyak hafalnya, atau sudah lupa semua. Nah ini karena tidak tahu. Ya kapan-kapan aja ke sini biar tahu. Apa saja yang 6 itu. Jadi kalau yang lain amin dengan surah itu cukup diamnya sekitar membaca subhanallah. Cuma ketika amin dan surah pendek itu yang imam sholat jahriyah yang disunahkan untuk membaca seukuran surah Al-Fatihah. Kemudian apa saja? Ada 6. Yang pertama adalah baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Jadi yang pertama adalah di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Ini sunnah, Pak. Ketika panjenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar pertama namanya takbiratul. Kenapa yang disebut takbiratul ihram? Karena mengharamkan sesuatu yang halal, makan halal, minum halal. Tapi ketika takbiratul ihram, kata ketua rafisnya, masuk ke dalam sholat, hal yang halal menjadi haram, kecuali sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Jadi di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, doa iftitah banyak macamnya, Pak. Kalau tidak sama dengan bacaan panjenengan, jangan salahkan yang lain. Kita ngopinya sudah lama, jangan gampang menyalahkan orang lain. Kalau kita kan baca iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah yang masyhur, yang utama yang kita pakai. Apakah ada yang lain? Ada. Di antaranya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan
kahfi ada. Ini juga termasuk iftitah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar iftitah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataayaya kama yunaqqas thawbal abyad. Doa iftitah. Jadi jenengan jangan sampai apa yang beda dengan panjenengan kemudian salah. Tidak. Ada banyak macamnya membaca doa iftitah. Dimanapun baca iftitah tetap menghasilkan kesunahan. Tetapi yang lebih utama adalah wajhtu inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Nah, itu yang pertama. Diam di antara Allahu Akbar. Diam dulu. Ukurannya seperti membaca Subhanallah. Allahu Akbar. Diam dulu sebelum membaca. Ukurannya adalah membaca Subhanallah. Jangan lama-lama, kasihan makmumnya kalau jadi imam. Kalau jenengan sholat sendirian, kasihan istrinya yang mau jemur pakaian atau yang mau nunggu, mau ngajak senang-senang, atau mau ngajak mau beli makanan, atau mau ngajak ke pasar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga yang perlu kita ketahui. Doa iftitah ini tidak disunnahkan kecuali dengan 5 syarat. Tidak semuanya harus baca doa iftitah. Ada kalanya tidak diperkenankan. Hanya 5 syarat ini yang perlu baca. Yang pertama, musolli tidak sedang melakukan sholat jenazah meskipun di atas kuburan. Jadi kalau sholat jenazah jangan. Ya, biar cepat-cepat dikubur. Allahu Akbar. Kemudian doa iftitah yang kita sepakati kabira walhamdulillahi katsira. Juga musolli tidak khawatir terlewatkan waktu ada. Waktu ada itu waktu yang cukup untuk digunakan melakukan 1 rakaat. Artinya jenengan ketika sholat zuhur, di situ jenengan di tempat waktu zuhur itu kan sholat ada. Kalau sudah lewat kan qadha. Artinya 1 rakaat panjenengan menjumpai, walaupun 3 rakaatnya kalau zuhur seumpamanya 1 rakaat. Kalau sholat zuhur seumpamanya 1 rakaatnya ada di waktu zuhur, 3 rakaatnya ada di asar, itu masih sholat ada. Itu masih sah. Cuma kalau lalai ada potensi dosa karena masuk kepada waktu tahrir. Makanya jenengan tidak terlewatkan, tidak takut terlewatkan kalau jenengan membaca iftitah malah sampai asar. Apalagi baca iftitahnya dihayati. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Diulang-ulang lagi, ini saya menghadap, ini wajah tuh saya menghadap wajah. Nah, ini jangan lama-lama. Jadi baca iftitah jangan sampai dari jenengan sholat jam 12, jam 1 lah, sholat jam 1 kemudian sampai jam 4 gara-gara baca iftitah. Ini lucu.
Ya dihayati nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlewatkan waktu adanya. Kemudian makmum tidak khawatir terlewatkan sebagian bacaan Fatihah. Kita bermakmum kepada imam, imamnya sudah baca qul huwallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita baca iftitah. Kemudian kalau baca iftitah, kemudian kita menghilangkan wajibnya. Wajibnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Imamnya baca qul huwallah 3 ayat, 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Apalagi baca inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Tidak kok. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi wa habis. Tidak sunnah. Tidak sunnah membaca iftitah. Kenapa? Karena jangan sampai sebagian Fatihahnya hilang. Kemudian makmum sedang tidak mendapati imam di selain posisi saat berdiri. Jadi harus tetap berdiri imam itu ketika panjenengan ingin membaca iftitah. Ketika duduk ya duduk saja. Jadi itu syaratnya. Kalau seumpamanya jenengan mendapati imam di tasyahud, yang biasanya jangan lambat. Kecuali Pak nggak lambat kan tukang adanya. Tapi nggak sampai dikomplain kan adanya. Nah, ya. Soalnya masih kita banyak yang kritis. Tapi kayaknya bukan Pak yang dikomplain. Yang dikomplain masih ngaji lagi. Kemudian imam mengucapkan salam atau imam kemudian berdiri sebelum makmum sempat duduk bersamanya, maka makmum tersebut disunahkan membaca doa iftitah. Jadi ketika mendapati ketika tasyahud sholat akhir ya, kemudian imam ini mengucapkan salam atau ketika Allahu Akbar imam tahu salam atau imam itu berdiri sebelum makmum sempat duduk. Allahu Akbar mau duduk tapi imam sudah berdiri, maka kita disunahkan untuk membaca iftitah masih panjang. Karena kalau sudah imam assalamualaikum assalamualaikum ya kita sudah sholat sendiri ya setelah ngikutin imam. Yang kelima adalah musolli belum masuk membaca ta'awud atau Fatihah. Atau masuk telah membaca ta'awud Fatihah karena lupa tetap tidak digunakan. Apabila telah membaca ta'awud atau Fatihah tidak perlu kembali membaca iftitah. Karena ta'awud itu dibaca ketika mau membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan tidak perlu lagi membaca iftitah. Kenapa? Karena sudah tahu. Jadi kalau Allahu Akbar kabira wa ana minal muslimin baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, kita diam di dalam sholat disunnahkan dapat pada sholat pada pahala sunnah hayat ketika diam di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Diam sebentar seukuran subhanallah. Yang kedua adalah wa du'a. Kemudian yang kedua adalah wa baina du'ail iftitah wa ta'awudi. Di antara doa iftitah dan ta'awud. Wa ana minal muslimin. Iftitah selesai kan? Baru jenengan diam dulu sebentar. Syukuran sudah. Nah, nafas. Baru
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi yang kedua adalah saktah atau diam di antara doa iftitah dan ta'awud. Teks atau sigat ta'awud itu yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menurut kaum yang lain, a'udzubillahi syam'il alimi minasyaitonir rajim juga disebut dengan ta'awud. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Jadi kalau jenengan mau tadarusan, biasanya kan ada saja di lantai 12 itu yang tadarusan ke masjid. Kalau yang lain menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika tadarusan, jenengan cukup beda dikit. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Itu juga termasuk ta'awud. Dan ta'awud ini disunnahkan dibaca di setiap rakaat ketika panjenengan hendak membaca surah Al-Fatihah atau penggantinya Al-Fatihah bagi yang tidak tahu Fatihah. Jadi jenengan boleh mengganti Fatihah, bukan sekedar ketika jenengan hanya bisanya Fatihah yang makhrajul hurufnya tidak pasti, tidak masalah, nggak bisa pun boleh diganti. Tapi kalau panjenengan sudah bisa Fatihah, enggak baca Fatihah enggak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ta'awud ini juga disunahkan dibaca di setiap berdiri saat melakukan sholat gerhana. Setiap berdiri panjenengan baca ta'awud. Ta'awudnya ada dua yang kita pelajari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sama a'udzubillahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Kesunahan membaca ta'awud ini bisa terlewatkan sebab membaca Fatihah. Ketika jenengan sudah Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar kan panjenengan diam. Setelah diam panjenengan baca iftitah. Setelah baca iftitah panjenengan diam lagi sunnah. Setelah itu baru membaca ta'awud. Tapi kalau jenengan dari iftitah langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak perlu lagi, tidak sunnah lagi membaca ta'awud karena panjenengan sudah masuk pembacaan surah Fatihah. Apabila sholat Id ada berapa sholat Id, Pak? Ada luruh, apa luruh, berapa luruh? Betul kan luruh kan? Luruh, setunggal, loro, kali, jadi dua. Jadi ketika panjenengan sholat tempat membaca ta'awud adalah setelah membaca iftitah. Apabila dalam sholat Id, jadi begini, kalau di dalam sholat Id tempat membaca ta'awudnya adalah setelah membaca iftitah. Berarti setelah membaca iftitah membaca takbir. Setelah takbir ini kan Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah. Itu panjenengan biasanya pertama kan Allahu Akbar, iftitah dulu. Nah, itu kan Allahu Akbar pertama itu tidak masuk takbir
yang 7. Takbir yang 7 itu dihitung setelah takbiratul ihram. 8 dengan takbiratul. Allahu akbar. Ya, saya sholat Idul Adha atau Idul Fitri 2 rakaat Allah Ta'ala. Enggak 2 rakaat enggak apa-apa, sunnah. Yang penting saya sholat Idul Adha atau Idul Adha atau Idul Fitri. Idul Adha, Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah Allahu Akbar baru kabirallahu alhamdulillah. Setelah itu baru dihitung takbir 7 kali. Nah, di antara apa setelah iftitah ini baru kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, wa la ilaha illallah. Jadi ketika jenengan id bacanya setelah iftitah. Tapi kalau tempat ta'awud, kalau setelah iftitah, bila kalau dalam surat id setelah iftitah tempat ta'awudnya adalah setelah takbir. Baik, yang kedua yang sekarang yang berapa? Yang ketiga, wa bainal fatihati wa ta'awud. Yang ketiga adalah di antara Fatihah dan ta'awud. Jadi di antara Fatihah dan ta'awud itu kita diam. Kita diam. Kalau tadi di antara iftitah dan ta'awud, di antara ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah. Surah Al-Fatihah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin. Dan di antara akhir Fatihah dan amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Halo. Nah, di antara Fatihah dan amin ini diam sebentar. Amin ya. Jadi di antara akhir surah Al-Fatihah dan amin ini disunahkan diam. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bagus itu maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita kan cepet-cepetan, bulu wa'il mau itu sudah amin duluan. Amin. Nah, itu tradisi yang tidak baik. Mendahulukan imam. Dalam kata amin ini dalam kitab At-Tibyan bermacam-macam amin. Jadi disunahkan membaca amin ini setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat orang membaca. Kayak tadi kan kita tawassulan ya, Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah. Jangan sampai kesunahan-kesunahan ini hilang begitu saja. Karena maknanya istajib, ya Allah, terima doa-doa kami, terima hajat-hajat kami, terimalah ampunan apa permohonan-permohonan kami. Lafaz amin ini memiliki ada 4 bahasa, Pak. Ulama mengatakan yang paling fasih adalah yang 4 bahasa ini. Yang pertama dari 4 bahasa ini yang paling fasih adalah amin. Amin yang paling fasih ini yang paling dipakai, hanya itu hamzanya itu dipanjangin.
Min. Ya. Jadi amin. Ini yang sering, yang semua pakai ini kan? Atau ada yang lain? Hampir semua pakai amin. Yang kedua adalah amin. Jadi A-nya tidak dipanjangin, tidak dimadin hamzahnya. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, amin. Jangan disalahkan kalau ada yang seperti itu. Nggak bisa ngaji ya. Aminnya nggak panjang hamzahnya. Ya nggak ngaji yang nyalahin. Di At-Tibyan dikatakan ada 4 cara membaca amin. Kalau jenengan ngomongnya begini, nggak ngaji At-Tibyan ya. Kenapa? Yang paling fasih itu amin. Bukan salah, enggak, saya nggak nyalahin. Yang paling masyhur saja kita pakai. Ya. Mana landasannya? Di dalam kitab At-Tibyan, di dalam kitab Kasyifatus Saja, keterangan itu ada. Kalau bilang salah itu nggak sah, aminnya, hamzahnya nggak banyak, amin ya, jangan yang salah. Kopinya kurang banyak, kurang kental kopinya. Saya nggak minta kopi. Enggak, kebetulan nyangkut ini saja. Enggak, sudah keluar. Nah, kita yang manis-manis dulu. Terus yang mana tadi? Amin, ya, amin. Yang kedua berarti yang sekarang ya ketiga. Yang ketiga adalah amin. Jadi bukan amin. Amin, amin ya. Gimana? Amin. Ini diceritakan pembawa riwayat ini adalah Al-Imam Wahidi, Al-Imam Hamzah, dan juga Al-Kisai. Beliau yang bawa. Kemudian yang keempat, amin. Ada tasdidnya. Pernah dengar? Orang-orang entah itu karena memang nggak bisa atau memang punya riwayat di dalam kitab At-Tibyan. Amin. Oh, jadi nggak bisa pakai amin. Mau pakai? Kalau dibuat main-main. Al-Kahfi, kitab At-Tibyan, langsung begitu. Ini adalah perkataan Syekh Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Juga Imam Syekh Nawawi juga mengatakan di antara akhir Fatihah dan Amin itu ditambahkan penjelasan tentang kesunahan Rabbighfirli atau Rabbighfirli wali walidayya. Tapi kalau beliau Rabbighfirli setelah membaca waladdallin Rabbighfirli amin. Jadi disuruh tambahkan Rabbighfirli, atau kalau mau mendoakan orang tuanya Rabbighfirli wali walidayya. Jangan banyak kalau aminnya ketelat nanti. Jadi setelah wal maghdubi alaihim waladdallin Rabbighfirli amin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Ya. Ini ilmu dipakai selain mendoakan meminta ampunan kita. Kalau memang mau minta ampunan kedua orang tua setelah tapi karena memang di sini biasanya aminnya itu berbarengan dengan waladdallin, kan banyak tuh ibu muda lagi waladdallin, kayak mau setat tuh, makmum kayaknya sudah siap-siap, waladdallin kayaknya amin ya.
Kayaknya sudah setat, padahal sunnahnya diam dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan enakan begitu, Pak. Ketimbang kayak mau lomba. Ya, dari ujung sana sudah siap. Imam mau turun sudah. Amin. Kadang ada tulis belum selesai. Amin. Tapi kalau sini saya lihat setiap tarawih tidak seperti itu. Enggak di sini, insyaallah. Tidak ada bedanya. Enggak ada. Karena teratur, sholatnya teratur, ngajinya fikih. Alhamdulillah tidak ada yang seperti itu dan semoga tidak ada. Kemudian ini yang nomor berapa sudah ini? Yang nomor 5 dah. Yang pertama, ini kan sudah selesai ya. Aminnya kan udah. Berarti tadi di antara akhir Fatihah dan amin kita disunahkan untuk diam seukuran subhanallah, kecuali imam itu tidak berdiam hanya sekedar membaca subhanallah, tapi berdiam selama seperti membaca surah Al-Fatihah. Malah disunahkan membaca lagi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nunggu yang dimuliakan. Terus kemudian wa baina amin was surati, dan di antara amin dan baca surah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam dulu. Kemudian baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan baca. Tapi setelah amin mau baca surah pendek disunahkan sabtah, disunahkan diam. Jadi membaca surah-surah ini disunnahkan di selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak perlu, Pak. Sedang baca Fatihah masih baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja atau sampai isma'a. Jadi kalau sholat jenazah tidak perlu. Atau sholat yang faqid at-tahurain, sholat yang tidak mendapati air dan debu, tidak perlu. Kalau memang kekurangan air, tidak ada air, tidak ada debu, tidak perlu panjenengan membaca surah pendek. Terus kesunahan membaca surah pendek ini dihasilkan hanya dengan membaca basmalah. Catatannya tidak menyengaja atau basmalah dibaca tersebut merupakan awal dari tidak menyengaja basmalah yang dibacanya adalah merupakan surah dari Al-Fatihah. Jadi dengan membaca basmalah ini menganggap surah lain. Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat kesunahannya. Atau jenengan sunnah walaupun hanya membaca satu ayat, Nun, Qaf. Ada tarawih itu dulu waktu kita masih muda-mudanya ngimamin tarawih. Kebetulan setelah tarawih kita ada tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
Shad, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Sudah mendapatkan kesunahan pahala daripada membaca surah-surah. Bahwa itu sunnah. Dikomplain di sini. Artinya 12 dikomplain. Cepetan dikit, agak cepetan Pak Ustaz. Kurang pelan dikit, volumenya kurang pelan. Pengennya kayak ke masjid. Sudah cinta kepada masjid yang itu. Baik. Kalau memang membaca surah-surah pendek itu Pak, dalam orang yang sholat itu sunnahnya membaca surah As-Sajdah rakaat pertama dan surah Al-Insan secara lengkap di sholat subuh itu, atau di surah di hari Jumat itu sunnah As-Sajdah dan Al-Insan. Terus ketika Jumat, sholat Jumat sunnah juga orang yang sholat ini membaca surah Al-Jumu'ah secara lengkap di rakaat pertama dan Al-Munafiqun secara lengkap di rakaat kedua, atau membaca surah Al-A'la di surat pertama, kemudian di surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jadi yang paling bagus itu memang surah pertama itu lebih panjang, kemudian surah yang kedua lebih pendek. Beda dengan Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Kalau Al-A'la ini kan lebih pendek Al-A'la kan. Baru surah kedua adalah Al-Ghasyiyah. Padahal yang diutamakan adalah biasanya surah panjangnya di depan, surah pendeknya di. Tapi karena ini riwayat langsung dari Rasulullah, kalau Al-A'la memang Rasulullah membawakan pertama adalah Al-A'la, yang kedua kemudian Al-Ghasyiyah. Terus kemudian yang terakhir adalah wa baina surati war ruku', di antara membaca surah dan ruku'. Jadi ketika panjenengan membaca surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, ini ada surah. Kemudian kita akan ruku, kita disunahkan diam sebentar. Jangan langsung Allahu Akbar. Tapi para ashab, kata Syekh Nawawi, mengatakan disunahkan bagi imam dalam sholat jahriyah untuk bersaktah, untuk berdiam dengan 4 saktah. Jadi saktah pada saat imam berdiri, yakni saktah setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah. Pada saat membaca saktah ini hendaklah makmum segera bertakbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram untuk membaca iftitah itu, setelah membaca takbiratul ihram ini kan akan membaca iftitah bagi siapa? Imam yang jadi berdiam, kemudian siapa? Makmum, kemudian takbir, memberikan kesempatan kepada. Yang kedua adalah saktah, diam pada saat imam telah selesai dari membaca Al-Fatihah dengan saktah yang sangat sebentar di surah Al-Fatihah. Ini menurut ashab, menurut pendapat ashab ini adalah pengikut-pengikut daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini adalah tambahan-tambahan saja. Saya lihat sudah 44 menit, sudah mulai gelisah ini bapak-bapaknya. Cuma yang paling penting adalah 6 perkara tadi kita disunahkan, maksudnya diam di 6 tadi kita disunahkan diam. Artinya di situ akan mendapatkan pahala yang namanya sunnah imam. Tapi ketika panjenengan tinggalkan, di situ jenengan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat.
apa yang kita pelajari, insya Allah kita bulan depan akan mempelajari tentang tumakninah. Ini Syafi'i ini sebenarnya lengkapnya tadi itu karena sampai ke diam saja dibahas. Yang lebih fikih yang lain itu hanya tumakninah, diam di antara dua. Ini diamnya saja dibahas. Sampai nanti diam di antara dua sujud dan sebagainya ada pembahasan lain. Sampai tasdid-tasdidnya juga dibahas kan? Alhamdulillah, semoga berkah selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.